Oke teman-teman, kembali lagi di saya Haikal Ramadan. Di video kali ini kita akan bahas soal OSN IPA SD ya. Ini adalah subtopik untuk mekanika. Dan soal pertama kita punya OSN tahun 2023. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu berikut. Kecepatan benda pada detik ke-8 adalah, teman-teman kita bisa tahu di sini ada grafik sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah kecepatan. Kita lihat pada saat T sama dengan 0 di sini, maka kecepatannya sama dengan 2 meter per second ya. Maka saat T sama dengan 0, V-nya itu sama dengan 2 meter per second. Berikutnya, saat T sama dengan 10 second, kecepatannya sama dengan 22 meter per second. Nah, sekarang kita lihat ya penambahan dari 2 meter per second hingga 22 meter per second. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa penambahannya itu 22 dikurang dengan 2 sama dengan 20 meter per second. Jadi, kecepatan itu berubah sebesar 20 meter per second. Berikutnya, waktunya dari mana? Dari 10 second dikurang 0 second sama dengan 10 second. Artinya selama 10 second, kecepatannya bertambah sebanyak 20 meter per second. Kalau kita cari saat 1 second atau tiap 1 second gitu ya. Tiap 1 second itu sama dengan 20 dibagi dengan 10. Atau sama dengan 2 meter per second kuadrat. Artinya setiap waktu atau setiap 1 second kecepatan bertambah sebesar 2 meter per second. Kalau misalkan kita ditanya berapa kecepatan pada saat 8 second, kita bisa lihat di sini saat 10 second kecepatannya itu 22. Artinya kalau dia 8 second, maka waktunya berkurang sebanyak 2, gitu ya. Maka kira-kira di sini. Artinya kita bisa tahu bahwa kecepatan pada saat 8 second itu sama dengan, misalkan kita tulis di sini, kecepatan saat T sama dengan 8 second itu sama dengan kecepatan saat 10 second dikurang dengan kecepatan 2 second ya. 2 second gitu ya. Penambahan 2 second. Nah, kecepatan pada saat 10 second itu adalah 22 meter per second. Karena itu bertambah 2 meter per second setiap detik, maka di sini kita bisa tahu bahwa pengurangannya itu adalah 4. Karena 8 ke 10 itu bedanya 2 second, maka kita kurangkan dengan 4 meter per second. Maka kita bisa dapatkan di sini 22 dikurang 4 sama dengan 18 meter per second. Jawabannya adalah jawaban yang B. Teman-teman bisa juga menggunakan rumus ya dalam menyelesaikan soal seperti ini. Nah, pertama kita bisa dapatkan bahwa percepatannya 2 meter per second, maka kecepatan saat 8 second kita bisa gunakan rumus seperti ini. Bahwa VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. VT-nya yang kita cari, V0-nya adalah 2 meter per second saat titik 0. Ditambah dengan percepatannya 2 meter per second dikali dengan 8. Maka kita dapatkan 2 ditambah 16 sama dengan 18 meter per second. Nah, jawabannya sama. Tinggal teman-teman pilih mana yang memudahkan teman-teman untuk mendapatkan jawabannya. Berikutnya kita punya soal OSN tahun 2023. Perhatikan gambar sistem katrol berikut. Jika beban W memiliki berat 2400 Newton, maka besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat beban adalah titik-titik Newton gitu ya. Nah, di sini kita punya 4 katrol ya teman-teman. Katrol pertama, ini katrol pertama, ini katrol kedua, katrol ketiga, dan katrol keempat. Baru ada beban di sini ya, yang mana bebannya adalah W dengan berat 2400 Newton. Kita ingin cari berapa gaya minimal. Karena kita punya 4 katrol di sini, gitu ya, 4 katrol, maka gaya minimal hingga benda ini mulai keangkat, gitu ya, itu sama dengan F, itu sama dengan
W dibagi dengan 4. Karena ada 4 katrol di sini, gitu ya. Maka kita bisa dapatkan 2400 bagi dengan 4. Nah, ini sama-sama bagi 2, ini 1200, ini 2. Sama-sama bagi 2, ini 600. Atau sama dengan 600 Newton. Jawabannya adalah B. Teman, kita lanjutkan di soal berikutnya. Ini soal OSN tahun 2023. Perhatikan sistem roda-roda berikut ini. Jika roda A berputar searah jarum jam, maka pernyataan yang tepat adalah, jadi kita punya roda A yang ini, itu dia bergerak searah jarum jam. Kira-kira seperti ini. Kita ingin lihat seperti apa arah putaran dari roda C. Kalau misalkan roda A ini arah jarum jam, maka roda B ini nanti akan melawan arah jarum jam. Sedangkan efek dari roda B ini melawan arah jarum jam, maka roda A ini nanti akan searah jarum jam ini ya. Searah, ini lawan arah, dan ini juga searah gitu ya. Kalau misalkan roda C itu searah, otomatis panah ini nanti akan menunjuk angka 2. Maka kita bisa lihat jawabannya. Bahwa jawabannya adalah B, searah jarum jam dan arah gerak panah menuju angka 2. Jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal OSN tahun 2023. Berikut ini adalah tabel data posisi benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan waktu dan juga posisi. Perpindahan dan jarak yang dialami benda dari detik kedua hingga kelima adalah. Artinya di sini kita fokus ke detik kedua yang ini dan detik kelima. Teman-teman di sini harus bisa membedakan mana yang jarak dan juga mana yang perpindahan. Kalau kita misalkan tahu bahwa posisi awal atau saat T sama dengan 2, X-nya sama dengan 8. Tapi saat T sama dengan 5, X 5-nya adalah 14. Teman-teman harus tahu bahwa perpindahan gitu ya. Perpindahan itu sama dengan posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Karena posisi akhirnya 14 dan posisi awalnya adalah 8, maka perpindahannya adalah 14 dikurang 8 sama dengan 6 cm. Itu adalah perpindahan. Maka kalau kita lihat di sini, ini jawabannya salah dan ini salah antara A dan juga C. Berikutnya kita ingin cari jarak, teman-teman. Jarak itu adalah total lintasan gitu ya. Total lintasan. Jadi setiap detik kita harus tahu dia bergerak berapa lintasan atau berapa jarak yang ditempuh gitu ya. Saat 2 ke 3 dia menempuh jarak sejauh 4 cm. Saat 3 ke 4 dia menempuh jarak 2 cm. Berikutnya saat 4 ke 5 dia menempuh jarak 4 cm. Otomatis jaraknya itu adalah 4 cm ditambah 2 cm ditambah 4 cm dan itu sama dengan 10 cm. Maka jawabannya adalah jawaban yang A, 6 cm untuk perpindahan dan 10 cm untuk jarak. Dan kita punya soal kedua. Maksudnya soal berikutnya, soal OSN tahun 2023. Dua kereta membawa beberapa jenis benda seperti pada gambar berikut. Jika kedua kereta mengalami percepatan yang sama, maka pernyataan yang tepat mengenai massa benda adalah. Dalam kasus ini kita punya kereta pertama dan kereta kedua. Dia punya percepatan yang sama ya, atau A1 sama dengan A2. Kalau kita lihat di sini, kereta 1 terdiri dari 2X ya. Kereta 1 terdiri dari 2X atau 2 kotak ditambah dengan Y ya. Ini Y lingkaran. Sementara kereta 2 kita punya 2X ya, 2X ditambah dengan 2Z.
Maka karena percepatan yang kereta 1 sama dengan percepatan kereta 2, kita bisa hubungan seperti ini bahwa F1 sama dengan F2 dan kita tahu F itu adalah M kali 1, M1 maksudnya A1 sama dengan M2 A2. Maka kita bisa dapatkan di sini 2X ditambah dengan Y dikali dengan A1 sama dengan 2X ditambah 2Z dikali A2. Karena besarnya sama, kita bisa coret di sini. Kita dapatkan 2X tambah Y sama dengan 2X tambah 2. Ini adalah 2Z ya. Ini 2Z ya. Maka kita dapatkan 2X habis. Maka Y itu sama dengan 2Z. Atau teman-teman bisa langsung lihat ya. Maka ini kan ada 1Y. 1Y ditambah dengan 2X. Di sini 2X ditambah dengan 2Z. Maka 2X habis, 2X habis. 1Y sama dengan 2Z. Jawabannya adalah A. Y sama dengan 2Z. Kita punya soal berikutnya, soal OSN tahun 2023. Sebuah benda meluncur dari titik P menuruni bidang lengkung seperti pada gambar berikut. Jika bola meluncur tanpa kecepatan awal, maka pernyataan yang benar adalah. Jadi kita ingin cari analisis untuk titik P dan juga Q dari benda ini. Di mana dia meluncur tanpa kecepatan awal. Teman-teman harus tahu bahwa energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Maka di sini kita bisa tahu bahwa kalau potensial 0 di sini, maka ketinggian pada titik P itu lebih besar daripada ketinggian dari titik Q. Otomatis energi potensial titik P lebih besar dari energi potensial titik Q. Mari kita lihat opsinya. Energi potensial bola titik P lebih kecil dibandingkan energi potensial titik Q. Ini salah, malah sebaliknya yang berlaku gitu ya. P lebih besar dari Q. Bola meluncur dengan kelajuan konstan. Ini juga salah. Karena dia awalnya diam, maka nanti dia punya kecepatan di titik Q gitu ya. Terus energi mekanik benda di titik P sama besarnya dengan titik Q. Dan energi kinetik benda di titik P dan Q sama besar. Ini salah. Sementara ini 0 energi kinetiknya. Di sini nanti dia punya energi kinetik. Dan jawabannya adalah C. Energi mekanik benda di titik P dan Q sama besarnya. Pertama, energi potensial berubah menjadi energi kinetik ditambah dengan energi potensial titik Q. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Di sini kita punya soal OSN 2023. Perhatikan gambar dua katrol berikut. Berdasarkan gambar di atas, urutan massa benda dari yang paling ringan hingga berat adalah. Kita punya katrol pertama, ini katrol 1, ini katrol 2. Kita lihat katrol 1, ini artinya, ini kan ada dua buah persegi dan segitiga, dua persegi dan ada bulatan atau lingkaran. Maka yang paling berat itu adalah lingkaran ya, dan itu adalah benda 1 lebih berat dari benda 3, gitu ya. Itu katrol pertama. Katrol kedua terlihat bahwa benda yang ini terdiri dari lingkaran dan segitiga, dan ini adalah lingkaran dan persegi. Maka segitiga itu lebih berat gitu ya. Di mana segitiga itu adalah benda 3 lebih berat dari benda 2 karena ini adalah persegi. Maka yang paling ringan itu adalah benda 2 gitu ya. K2, terus berikutnya 3, berikutnya 1. Jawabannya adalah B. Benda 2, benda 3 dan benda 1. Urutan dari yang ringan hingga yang berat. Kita punya soal OSN tahun 2021. Perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar jungkat-jungkit seperti ini ya. Andi, Budi, dan Caca bermain jungkat-jungkit. Massa mereka berturut-turut 60 kg, 45 kg, dan 30 kg.
Jika jarak antara bangku adalah 1 meter dan panjang papan 4 meter, di manakah mereka harus duduk agar jungkar-jungkit seimbang? Posisi Andi, posisi Budi, dan posisi Caca. Maka bisa kita lihat di sini ya. Kita langsung ke opsinya. Karena berat dari Bu Andi ya, Andi itu beratnya adalah 60 kg ya. Terus berat dari Budi itu adalah 45 kg. Sementara berat dari Caca itu sama dengan 30 kg. Maka kita bisa tahu bahwa jarak dari setiap bangku ini 1 meter. Ini juga 1 meter. Ini juga 1 meter. Ini juga 1 meter. Maka kita bisa cek ya setiap opsi ya. Di sini kita punya kasus yang pertama itu adalah 1, 2, dan 3. Artinya Andi 1, Budi 2, Caca 3. Kita hitung ya. Berarti Andi di sini maka 60. Kalau jarak 1 ke titik tumpu itu adalah 2, maka 60 kali 2 sama dengan 120. Itu yang sebelah kiri gitu ya. Sementara saat Caca di titik 2, maka Caca juga berada di kiri gitu ya. Dan itu beratnya adalah 30 dikali dengan 1 sama dengan 30. Ini juga kiri. Karena yang posisi maksudnya ini Caca yang kiri. Dan untuk 3 itu adalah posisi dari ini maksudnya posisi Budi ya. Ini Budi berarti ini 45. Ini 45 kali 1. Sementara ini hasilnya adalah 45. Oke, 45. Dan untuk Caca itu beratnya adalah 30 kali dengan 1 sama dengan 30 kanan. Maka kalau kita lihat ini akan lebih berat ke kiri. Jawabannya ini salah. Berikutnya 1, 2, dan 4. 1 untuk Andi berarti 60 dikali 2 masih 120 kiri. Berikutnya 2 untuk Caca, ini masih juga beratnya nggak seimbang ya. Karena 4 untuk Caca itu 4 kali 3 120. Sementara penjumlahannya saja 165 gitu ya. Maka tidak akan seimbang. Berikutnya 1, 3, 4. 1 Andi itu adalah 120 kiri. Dan 3 untuk si Budi. Maka di sini kira-kira ya Budi. Berat Budi adalah 45 dikali 1 sama dengan 45. Dikali dengan untuk posisi Caca 30 kali dengan jaraknya 2 sama dengan 60. Ini juga belum seimbang. Total untuk kiri adalah 120, kanan adalah 105. Maka ini jawaban salah. Jawabannya adalah D, 143. Artinya Andi nanti totalnya 120 yang kiri, dan yang kanan nanti totalnya posisi 4 untuk Budi, maka 2 kali 45 sama dengan 90. Ditambah dengan 30 kali 1 sama dengan 120. Maka kiri 120, kanan juga 120. Sehingga yang seimbang adalah 143. Kita punya soal OSN tahun 2023. Perhatikan gambar berikut. Ibu menyapu lantai rumah. Agar kerja yang dilakukan menghasilkan sapuan lebih kuat dengan gaya yang sama, maka posisi tangan yang tepat adalah. Jadi kita akan lihat posisi tangan yang tepat untuk menghasilkan sapuan yang lebih kuat. Yang menghasilkan sapuan yang lebih kuat, jarak antara titik tumpu dan titik gayanya itu harus paling besar. Kalau di sini 1 dan 2 jaraknya 1, ini kurang pas. 1, 4 itu jaraknya paling jauh, dan ini jawabannya. Sementara ini cuma 1, ini juga 1. Maka jawabannya adalah jawaban yang B. Kita punya soal berikutnya, soal WSN tahun 2021. Mobil A dan B masing-masing bergerak dengan kelajuan rata-rata 30 km per jam dan 40 km per jam. Keduanya bergerak dari Jakarta menuju Bandung sejauh 120 km pada pukul 13.00.
Pada waktu bersamaan, mobil C turut melakukan perjalanan Jakarta-Bandung. Kelajuan rata-rata mobil C lebih kecil dibanding mobil B dan lebih cepat dibanding mobil A. Waktu kedatangan mobil C di Bandung yang paling memungkinkan adalah. Pertama, kita bisa analisis dulu ya. Misalkan ini adalah jarak antara Jakarta dan ini misalkan adalah Bandung gitu ya. Di mana jarak antara Jakarta Bandung itu adalah 120 km. Berikutnya, kecepatan dari mobil A itu adalah 30 km per jam. Dan misalkan VA adalah 30 km per jam. Sementara mobil B kecepatannya 40 km per jam. Di sini kita bisa tahu berapa waktu yang dibutuhkan mobil A, yaitu TA sama dengan 120 km bagi dengan 30 km per jam. Ini 0 habis, ini jadinya 4. Maka adalah 4 jam. Artinya mobil A membutuhkan waktu 4 jam dari Jakarta ke Bandung. Dan kalau misalkan berangkat 3.00, maka dia sampai pukul 17.00 untuk mobil A, gitu ya. Kalau misalkan mobil B, kita bisa tuliskan di sini TB sama dengan 120 km dibagi dengan 40 km per jam. 0 habis, 12 bagi 4, 3. Atau sama dengan 3 jam. Kalau misalkan dia berangkat 13.00, maka dia akan sampai pukul 16.00. Maka di sini disampaikan bahwa kelajuan mobil C lebih kecil dibanding B, gitu ya. Berarti PC kecil dari PB lebih besar dari lebih cepat dibandingkan PA. Mobil A dia sampai kira-kira jam 17.00. Mobil C dia sampai di 16.00. Maka maksudnya mobil B ya. Maka mobil C akan sampai dalam rentang 16.00 dan 17.00. Kita cek opsinya. Jawaban A salah, B jawabannya, C salah, dan D salah. Maka jawabannya adalah kemungkinan 16.30. Nah, kita punya soal OSN 2021. Perhatikan gambar bidang miring berikut. Panjang dan tinggi bidang miring yang menghasilkan keuntungan mekanik terbesar adalah. Di sini kita punya panjang bidang miring S dan tinggi bidang miring H. Keuntungan mekanik maksimum adalah ketika perbandingan bidang miring dengan ketinggian itu nilainya besar. Artinya kita cek untuk opsi masing-masing. Opsi D, dia tingginya 60 cm dan panjang lintasan miringnya 120. Maka kalau dibagi, ini jadinya 2. Artinya 120 bagi 60, 2. Sementara untuk C, 150 dan 50, ini 150 bagi 50 sama dengan 3. Dan B, 180 dibagi dengan 60, itu hasilnya 3. Berikutnya yang A, 200 dibagi 50 sama dengan 4. Maka keuntungan mekanik terbesar itu adalah A, 200 miringnya dan 50 untuk tingginya. Itu ya. Punya soal berikutnya. Soal OSN 2021. Perhatikan gambar berikut. Jika jarum jam berputar sebanyak 1/4 putaran, maka banyak putaran yang dialami jarum menit dan jarum detik adalah. Kita tahu dia 1/4 putaran, maka kira-kira kalau adalah jam 12, maka 1/4 putaran itu kan dari 12 hingga ke 3. Maka jarumnya itu akan berputar, jarum menit itu akan berputar sebanyak 1, 2, dan 3. Maka 3 putaran untuk menit. Dan opsi C dan D kita bisa eliminasi. Berikutnya kita bisa lihat dari jarum detiknya. Kalau jarum detiknya kita bisa tahu bahwa 1 putaran itu kan sama dengan 60 detik. Maka kita bisa tahu bahwa untuk 1/4 putaran dia akan berputar sejauh 3 kali dengan 60 atau sama dengan 180 putaran.
Jawabannya yang A, 3 putaran menit dan 100 putaran untuk yang detik.